Hai semua. Untuk bacaan di akhir tahun 2021 yang sangat spesial ini dengan segala energi planetnya yang super wow ya, gue cuma bisa janjiin konten ya. Apa sih dampak dari super energi wow di bulan Desember ini untuk setiap zodiak ya. Dari yang namanya Mars masuk ke Sagittarius meninggalkan Scorpio dan Venus konjang Pluto 2 kali dalam bulan ini ya. Perpindahan lunar nodes dari Gemini Sagittarius ke Taurus Scorpio ya. Juga aspek planet Saturn square Uranus plus ada full moon di Gemini tanggal 18 dan tanggal 19, Venus retrograde di Capricorn yang mana Venus di Capricorn itu sejak tanggal 5 sampai tanggal 5 November sampai tanggal 5 Maret 4 bulan. Jadi nantikan juga bacaan itu sebagai pengganti bacaan pertengahan bulan ya. Gua ganti jadi Venus retrograde dengan spesial money and relationship ya. Apa lagi? Kayaknya udah deh. Itu aja plus gue akan buka narasi apa sih di bulan Desember menutup tahun 2021 ya. Dan sekalian agak pamer dikit ya. Gue akan menggunakan perdana kartu gue sendiri. Lucky Tarot. Seperti biasa 12 kartu ya. Untuk segala aspek kehidupan kalian di bulan Desember di penghujung tahun 2021. Dan kalau perlu diklarifikasi akan gue klarifikasi dengan Lenormand. Dan akan gue tutup kata-kata universe semesta untuk kalian menyambut 2022 dengan wisdom of the oracle. Oke, check it out. Hai Libra, bacaan untuk Libra di bulan Desember. Apa sih narasi Libra di bulan Desember? Seperti biasa, ini general reading, jangan paksain. Kalau nggak sesuai, ambil yang sesuai aja ya. Untuk cross watcher siapapun kalian yang lagi berurusan dengan Libra, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi kemungkinan besar pesannya bisa juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign, moon sign, juga rising atau ascendant sign kalian. Kartu pertama keluar white dress. Kalau kalian nggak tahu rising atau ascendant sign kalian ya, cukup kalian mengetahui jam lahir kalian. Kalian Google aja, tulis free birth chart atau free natal chart ya. Itu akan keluar semua ya. Gue saranin untuk nonton ketiga signs itu ya. Setiap orang itu punya 12 konfigurasi zodiak ya. Itu berchart itu adalah peta konfigurasi energi planet di saat kita lahir. Oke. Nah, gue saranin untuk nonton ketiga signs itu karena sun sign itu adalah sejatinya kita ya. Menurut perjalanan jiwa kita tuh gimana ya, sedangkan moon sign itu secara emosional perkembangan kita, petanya kita tuh seperti apa internal, dan rising atau ascendant sign itu bagaimana kita melihat apa yang akan terjadi pada kita secara fisik dan nyata ya. Jadi biasanya gue kalau lagi baca gini, gue bacanya fokusnya pada rising atau ascendant sign, tapi bisa juga digunakan untuk sun sign atau juga moon sign. Oke. Ini karena ini general reading, jadi gue saranin untuk nonton ketiga itu, jadi kalian bisa ngelihat secara keseluruhan gambar situasi kalian sendiri ya. Kecuali kalau kalian ingin personal reading, gue bisa kasih analisa bahkan tahun 2022 secara personal energi kalian akan seperti apa. Oke, dikontak aja gue ya. Sip, lanjut. Yang kedua, Lion. Nomor 3, Power. Oke. Under the deck, Fantasi. Alam bawah sadar kalian itu
tentang fantasi kalian. Ini energinya Neptune. Neptune ada di Pisces, ya. Mungkin secara alam bawah sadar kalian merasa kalian punya tanggung jawab membangun rumah keluarga, rumah tangga keluarga, ya. Jangan berlebihan kalau berimajinasi, ya. Lihat dong, dia kayak Popeye itu gambarnya, lengannya gede banget. Cuma untuk apa, nanggung beratnya itu rumah. Berat atau enggaknya itu tergantung seberapa besar imajinasi kita juga, ya kan. Ya, kalau orang dulu ya ngapain le gitu, mimpi tinggi di sini aja le gitu. Kayak wong edan gitu. Padahal emang kita kadang-kadang emang butuh jadi yang gila untuk bisa mencapai visi kita sendiri. Jadi nggak ada salahnya sih kalau emang bisa kalau kita bermimpi tinggi tuh nggak ada salahnya. Tapi diukur sama kemampuan dan ya kemampuan, ya realistis. Bukannya realistis di sini bukannya optimis ya, bukan pesimis, maaf, bukan pesimis, tapi realistis di sini kita juga harus bisa imbang. Gue ngomong sama Libra ya, ya pastilah Libra gitu loh, bisa imbang ya, imbang dalam hal potensi dan mimpi itu sendiri. Karena kita juga diminta untuk membangun komunitas, nggak hanya sekedar rumah tangga atau rumah kita sendiri, kepentingan diri sendiri, tapi juga komunitas. Oke. Anyway, kartu pertama white dress. White dress ini bisa melambangkan ritual, bisa melambangkan kepatuhan, bisa melambangkan kepasrahan, ya, pengorbanan, bisa juga melambangkan kepolosan, kesucian, kepatuhan, totalitas. Dengan kartu 2 lion adalah totalitas kalian dalam berambisi, dalam kalian ingin tampil, dalam membuktikan diri kalian sendiri, totalitas. Dan terakhir power, kalian punya kuasa itu. Keren amat Libra, keren, energinya keren. Totalitas atau kepatuhan pada jati diri kalian sendiri dan dedikasi penuh terhadap kemampuan kalian sendiri untuk membangun goal, mimpi kalian. Keren. Untuk komunitas top. Oke. Energi kalian oke. I like it. Langsung ke tarot ya, gue pamer dikit. Ini kartu perdana tarot gue, namanya Lucky Tarot ya. Ini di sini covernya juga ya, Lucky Tarot warna kuning hijau serah deh. Ya. Seperti biasa gue akan buka 12 kartu ya di awal bulan, 12 kartu yang mempresentasikan 12 rumah astrologi ya. Yang mana kalau kalian belum terbiasa dengan 12 rumah astrologi itu apa sih, kalian cek playlist penjelasan gua ya tentang 12 rumah astrologi yang isinya 12 video singkat-singkat banget tentang setiap rumah astrologinya. Jadi kalian ikut paham bagaimana gua baca tarot ya, karena gue selalu mencoba untuk menyelaraskan kartu tarot dengan energi semesta yang lagi berlaku saat ini. Oke, langsung aja. Apa dampak yang Libra perlu ketahui dengan segala energi semesta yang berlaku di bulan Desember dalam segala aspek kehidupan Libra di penghujung 2021? Apa dampak yang Libra perlu ketahui dengan segala energi semesta yang berlaku dalam segala aspek kehidupannya?
bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian atau bagaimana dunia melihat kalian, kalian dapat the Temperance. Rumah kedua tentang kepemilikan, tentang materi, harta benda, tentang hal-hal yang bernilai buat kalian, tentang bagaimana kalian menilai diri kalian atau segala sesuatu, self worth, self value, ya. Kalian dapat the Moon. Rumah ketiga tentang persepsi, mindset, komunikasi terhadap lingkungan terdekat, tentang aktivitas sosial dan wawasan pengetahuan kalian yang kalian pegang atau percaya, yakini hingga saat ini. Kalian dapat the Tower. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, akar, juga emotional security, kalian dapat the Empress. Rumah kelima tentang having fun, romance, love affairs, kreativitas, tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian dan bagaimana kalian mengekspresikan diri, kalian dapat the Wheel of Fortune. Untuk rumah ke-6 tentang kesehatan kalian, tentang kebiasaan dalam kesehari-harian dan juga bagaimana melayani orang lain, kalian dapat the Devil. Rumah ke-7 originalnya rumah kalian sendiri, rumah tentang relationship atau partnership, entah itu personal atau profesional, ya. Juga termasuk dengan relationship dengan diri kalian sendiri, kalian dapat High Priestess. Rumah ke-8 bagaimana kalian berbagi. Di sini lebih sifatnya kepemilikan bersama, ya. Entah itu finansial, properti, pajak, insurance, warisan, sex intimacy. Kalian dapat the Star. Rumah ke-9 tentang bagaimana kita melampaui batasan-batasan diri kita sendiri, tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional juga geografi, juga tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru buat kita. Kalian dapat the Fool. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal, dan status sosial, juga hubungan kalian dengan yang mempunyai authority. Kalian dapat the Judgment. Rumah ke-11 tentang bagaimana kalian mengaspirasi lingkungan, komunitas, network, ya. Bahkan tentang sosial media, tentang pertemanan kalian, juga tentang kontribusi kalian, ya, terhadap sekitar kalian, ya, juga harapan-harapan. Kalian dapat Justice. Rumah ke-12, rumah terakhir, rumahnya karma, ending, closure, limiting belief, segala keyakinan diri kita yang membatasi diri kita sendiri, juga tentang alam bawah sadar dan spiritual. Kalian dapat the Emperor sama Aries, the Emperor. Under the deck, the Lovers. Gue haus ya. Kering banget, maaf. Anyway, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri? Temperance. Ini energi Sagittarius.
ya. Sagittarius itu adalah South Node dan sekarang memang seasonnya Sagittarius. Jadi artinya kalian sedang mencoba meredam diri, ya. Kalian mencoba untuk balancing diri kalian sendiri antara passion, ambisi, dan apa yang kalian rasa. Patience, di sini kalian diminta untuk bersabar, ya. Mars di Sagittarius, Sun di Sagittarius, South Node di Sagittarius. Masihan tanggal 22 Desember tanggal 22 Desember besok South Node pindah ke Scorpio, ya. Artinya kali ini kalian diminta untuk healing. Kalian diminta untuk healing, ya. Bersabar dengan proses kalian sendiri. Jangan terlalu terburu-buru, ya. Nih, Sun di Sagittarius, Mars di Sagittarius, tapi itu tanggal 13 masuk ke Sagittarius, ya. Artinya baru meninggalkan Scorpio, yang mana elemen water, ya, air. Proses internal, actionnya Mars di Scorpio itu actionnya lebih ke internal, ya. Lebih ke dalam, emosional. Nah, begitu pindah ke Sagittarius, ya, jadi kalian diminta untuk bersabar, jelas. Kalian diminta untuk bersabar, mencoba menyeimbangkan energi kalian sendiri antara fire dan water, antara elemen api dan air, ya. Proses pemulihan diri untuk nanti pada saatnya kalian bisa bertindak dengan saat momen yang tepat, ya. Karena begitu Mars masuk Sagittarius dan Merkuri meninggalkan Sagittarius masuk ke Capricorn, right? Itu dan ini di rumahnya Scorpio, di rumah kedua, tentang kepemilikan, tentang segala hal yang sifatnya materi, bagaimana kita menilai, ya, tentang yang segala hal yang bernilai buat kita. Kalian dapat the moon. Entah mungkin kalian menilai berdasarkan rasa yang kalian, tentang perasaan kalian, bagaimana kalian merasa, ya. Atau yang kalian hanya ingin happy dengan energi the moon. Ini energinya Pisces atau Cancer, ya. Berdasarkan tarot, the moon itu melambangkan energi Pisces, sedangkan menurut tarot ini energinya Cancer. Jadi hati-hati pada, bukan hati-hati, ya, sadarin kadang-kadang apa yang kita rasa itu suka mengikat, buat kita terlalu nyaman, ya, dengan apapun penilaian kita sendiri, ya. Walaupun artinya gini, dengan kartu ini, dengan seperti gambar, ya, dia ingin selalu menampilkan yang terbaik. Dia selalu ingin menyenangkan orang lain, ya. Karena the moon itu hanya refleksi, ya. Emosional itu nggak selalu, nggak kelihatan. Yang namanya emosional tuh nggak kelihatan, apalagi rasa nggak kelihatan, hanya bisa dirasa, ya. Hanya bisa dilakonin gitu loh. Nah, dia menutup. Jadi kalian untuk apapun yang, bagaimana kalian menilai self value kalian itu dengan menutup diri kalian sendiri. Karena the moon itu juga tentang sesuatu yang misteri.
tentang rahasia. Kadang kita tidak mau menampilkannya. Terkadang itu yang membuat kalian nyaman mungkin, karena nggak kelihatan, ya. Kalian bebas menyembunyikan sejatinya rasa kalian sendiri. Anyway, ini purnama, bulan purnama di Gemini. Ya, bulan purnama di Gemini tanggal 19 atau 18 tergantung. Gue nggak tahu persisnya di Indonesia itu tanggal 18 atau 19. Kayaknya sih tanggal 18 ya. Gemini. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Ya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Tapi ya kalian sedang mempersiapkan itu. Termasuk dari temperance tadi ya. Kalian mencoba untuk healing, bersabar. Ngatur energi, ya, menyelaras energi kalian dengan sekitar. Sehingga kalian mampu, istilahnya kalau di Sagittarius itu kan ini ya, busur panah itu ya. Dia ditarik dulu ke belakang sebelum dia bisa terbang jauh gitu. Kayak gitu deh. Untuk bisa menghasilkan atau mewujudkan mimpi-mimpi kalian seperti di narasi kalian bulan ini ya kan. Totalitas tampil dengan segala kemampuan kalian membangun visi. Untuk masalah persepsi, mindset, segala wawasan pengetahuan yang kalian yakini hingga saat ini, itu ada perubahan yang mendadak dan signifikan. Kalian dapat the tower, energi Mars. Mars di Scorpio. Mungkin emosi kalian ke-trigger ya, untuk mengakhiri apapun yang selama ini kalian merasa tidak sanggup. Cukup. Ini saatnya bertindak gitu. Karena proses internalnya udah kalian proses tuh. Karena ini energi, ini di rumahnya Sagittarius itu sendiri. Mars masuk Sagittarius kan gue bilang. Di rumah keempat, home, family, tradisi, juga emotional security, kalian dapat di Empress, energi Venus. Venus di Capricorn ya guys. Dari sejak tanggal 5 November sampai tanggal 5 Maret. Jadi fully 4 bulan Venus di Capricorn. Tapi ntar goes retrograde tanggal 19 sampai tanggal 29 Januari. By the way, nanti ada di pertengahan bulan, sebagai edisi pertengahan bulan, gue akan ganti dengan special edisi tentang money and relationship yang fokusnya pada Venus retrograde atau Venus di Capricorn, oke? Nantikan ya. Artinya di sini adalah kalian ingin memulai sesuatu yang baru, entah itu rumah tangga, entah itu home, ya, rumah itu sendiri, properti, ya, atau bahkan mungkin tradisi yang baru, gitu kan. Venus di Capricorn, ya di rumah Capricorn itu sendiri. Jadi satu hal yang kalian nanti bisa ikutin di edisi Venus di Capricorn ya, akan gue jelaskan lebih dalam tentang ini. Ada Venus konjang Pluto. Itu 3 kali selama 4 bulan ini, yaitu tanggal 11, tanggal 25 Desember, tanggal 11 Desember, 25 Desember, dan tanggal 3 Maret. Nah, Venus itu tentang money and relationship. Pluto itu tentang transformasi atau perubahan itu sendiri. Konjang artinya dia saling menerangi, berbicara, berdialog.
Ya. Dan di saat Venus retrograde itu kita energinya adalah yang akan datang, sadarin atau enggak ya, kita akuin atau enggak, energinya adalah untuk mengevaluasi, merevisi semua pengalaman, wawasan kita tentang money and relationship atau partnership ya, either baik itu personal ataupun profesional. Oke. Jadi durasi selama Venus di Capricorn ini gue nggak nyaranin untuk bikin komitmen atau kontrak tertulis ya. Karena biasanya itu sifatnya bias, karena masih dalam proses evaluasi itu sendiri energinya. Oke. Untuk rumah kelima tentang bagaimana kita having fun, tentang romance, love affairs, kreativitas, tentang anak-anak atau masa anak-anak dan bagaimana mengekspresikan diri. Kalian dapat the Wheel of Fortune, energi Jupiter. Jupiter ada di Aquarius. Ini di rumahnya Aquarius itu sendiri. Wow, semuanya sesuai di rumahnya masing-masing. Di rumahnya Aquarius itu sendiri. Tapi nanti tanggal 28 Desember Jupiter masuk ke Pisces. Dan di rumahnya Aquarius itu sendiri nggak hanya ada Jupiter, tapi ada juga Saturn ya, yang dimana Saturn itu mengajari kita, meminta kita untuk lebih disiplin dan tanggung jawab ya, mengatur waktu kita sendiri. Jadi dan untuk bisa the Wheel of Fortune itu kan roda keberuntungan. Roda keberuntungan itu tidak akan berputar dengan sendirinya, kita harus memutarnya. Ya, tindakannya baik apa kalian sendiri yang tahu berdasarkan situasi kalian sendiri. Dan untuk bisa memutarnya, kadang kita, bukan kadang lagi, biasanya ya, kita dihadapkan pada Saturnnya dulu untuk mendapatkan Jupiter gitu. Saturn itu karmik ya, Jupiter juga karmik, tapi karmik beneficial, karmik yang lebih baik ya, karmiknya sifatnya spiritual Jupiter, sedangkan Saturn adalah duniawi. Bagaimana kita menghadapi semua memori, histori yang biasanya, yang familiar, ya, old, yang struktur lama, untuk memulai yang baru. Karena The Empress itu siap melahirkan sesuatu yang baru. Jadi bagaimana kita menyudahi karma yang lama untuk membuka karma yang baru. Dan gak lain dan bukan di rumahnya Pisces ya, di rumah ke-6, di rumah kesehari-harian, di rumah kebiasaan kita sehari-hari, bagaimana kita melayani orang lain, the Devil, energinya Capricorn, yang mana Capricorn itu governed by Saturn ya. Kebiasaan-kebiasaan kita, apa yang buat kita nyaman di dalam keseharian kita, sehingga kita tidak mau melakukan perubahan. Bisa jadi itu ketakutan itu sendiri, kecemasan, kekhawatiran ya. Ambisi kita sendiri yang mungkin sudah nggak sesuai lagi. Capricorn, rumah Capricorn ada apa? The Empress. Saatnya untuk melahirkan kebiasaan-kebiasaan atau bahkan melayani orang lain juga dengan cara yang berbeda. Again, Venus dan Pluto di Capricorn. Tanggal 21, The Sun masuk juga ke sana. Jadi kalian akan mendapatkan terang, pencerahan tentang apa yang selama ini mengikat kalian untuk stay, untuk tetap di zona nyaman kalian ya. Untuk rumah ketujuh tentang relationship atau partnership ya, dengan diri kita sendiri, juga sesama orang lain ya. Entah itu profesional atau personal, kalian dapat the High Priestess, energinya Pisces itu sendiri. Di rumahnya Pisces ada apa? The Devil. Sadarin ya, di sini ada misteri, di sini ada rahasia yang harus terungkap.
Karena kalian dalam ada diam, ada kepatuhan. White dress. Kepatuhan dari dalam diri kalian sendiri untuk diam. Yang terkadang gini, memang High Priestess itu seperti layaknya The Magician ya. The Magician itu kayak penyulap yang mampu merealisasikan apapun mimpi dan visinya menjadi nyata. Ya, The Magician, tapi itu sifatnya yang, ya, yin ya, yang di duniawi. Tapi kalau High Priestess itu sifatnya di spiritual. Dan dia energinya emosional, yin. Jadi dia secara emosional diam dalam menjalin relasi, dalam berpartner, dan itu, ini energi Pisces kan. Di rumah Pisces ada the devil, itu adalah zona nyaman kalian. Diam itu adalah zona nyaman kalian. Saatnya kalian bicara. Jangan diam. Karena gue bilang, the sun masuk ke Capricorn ya, the devil itu dari Capricorn. The sun masuk ke Capricorn tanggal 21 Desember. Ya. Yang mana tanggal 22 Desember, lunar nodes, axis, Gemini, North Node, South Nodes itu di Sagittarius itu akan berubah ke Taurus dan Scorpio. Oke. Yang mana di rumahnya Taurus, di rumah ke-8, yaitu tentang bagaimana kalian berbagi, entah itu finansial, resources, segala sesuatu yang sifatnya kebersamaan, ya. Properti, warisan, ideologi, pemahaman, seks, intimacy, kalian dapat the star. Jadi fokus kalian dengan lunar nodes pindah ke Taurus sebagai North Nodes ya. Di situ juga ada Uranus dan South Nodes ada di Scorpio ya. Artinya selama 1,5 tahun ke depan fokus kalian ada di rumah ke-8, bagaimana kalian berbagi, Libra. Dan untuk bulan Desember ini kalian dapat kartu The Star, energinya Aquarius, yang mana di rumahnya Aquarius ada the Wheel of Fortune, planet berkah, keberuntungan. Jadi ada wish fulfillment di sini the star. Tapi di dalam bintang itu ada embun yang sifatnya memulihkan. Kita butuh memulihkan energi kita sendiri ya, untuk bisa mencapai apapun keinginan, harapan-harapan kita. Again, lagi-lagi ada Saturn dan Jupiter di situ. Nah, kalian dihadapkan pada pilihan-pilihan itu sendiri. Di rumah ke-9 tentang bagaimana kita melampaui batas-batas kita sendiri, tentang segala perbedaan agama, budaya, latar belakang, tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing atau baru, juga tentang travel, entah itu relokasi atau segala sesuatu yang sifatnya berjarak, dan juga higher learning dan filosofi, kalian dapat the Fool. Kalian akan memulai sesuatu yang baru. Kalian akan tempuh segala resiko apapun itu, walaupun itu mungkin banyak orang mengkhawatirkan, banyak ada kecemasan, tapi mungkin kalian tidak akan peduli ya. Dan di ini energi Aries. Di rumahnya Aries ada apa? The High Priestess. Di rumah ke-7 kalian. Ya. Wow. Energinya intinya tuh kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Tapi di sini ada energi yang mana
tarik menarik antara zona nyaman, kebiasaan-kebiasaan lama yang kalian ingin lompatin tapi kalian sendiri masih nggak mengerti. Kalian masih belum mengetahui apa itu gitu. Nah, dengan energi The Fool, menurut gue nih ya, ini cuma sekadar opini. Kalian nggak perlu mengetahui, jalanin aja. Kalau bahasanya gue, karena gue nggak tahu bagaimana, ya gue jalanin aja, gue lakuin aja. Makanya gue akan tahu, kan gitu. The Fool, namanya juga The Fool ya kan, bego, yang culun gitu. Yang kalau orang bilang itu ceroboh. Lu nggak mikirin dulu segala macam ini. Terus kenapa? Jalanin aja. Gagal enggak, semuanya itu pelajaran, semuanya itu pengalaman. Yang penting siap untuk bangkit, siap untuk bangun. Karena kalau kita nggak pernah jatuh, kita juga nggak pernah belajar kan. Untuk rumah ke-10, karir, reputasi, long term goal, juga status atau bagaimana hubungan kalian dengan yang mempunyai kuasa ya, atau bos atau orang tua. Kalian dapat judgment. Ini energi Pluto juga Scorpio ya. Kalian dapat kesempatan kedua, mungkin di yang sudah lewat kalian pernah salah menilai ya. Entah itu terlalu positif, entah itu terlalu negatif. Yang jelas tidak sesuai dengan yang kalian sekarang pahami. Nah, bagaimana pemahaman kalian setelah pemahaman yang baru ini, bagaimana kalian melakukan pendekatan yang mengakhiri, memperbaiki, atau terserah kalian dengan pendekatan yang berbeda. Rumah Scorpio di mana? Ya, tentang kepemilikan itu sendiri. Perubahan pada, jadi tentang karir, reputasi kalian, tentang status itu ya. Kalian diminta untuk melakukan perubahan. Ini energi Pluto, melakukan transformasi ya. Terhadap apapun yang kalian miliki. Apapun, bagaimana kalian menilai juga. Kayaknya itu karma kalian sih. Di rumah ke-11, tentang network, pertemanan, sahabat, ya, sosial media, tentang komunitas, habitat, lingkungan terdekat kita, aspirasi kita dan kontribusi kita terhadap mereka semua, ya. Dan kedepannya juga, bahkan kemanusiaan itu sendiri, kalian dapat justice, energi kalian sendiri. Ya. Kalian akan menuntut keadilan atau kalian akan diadili. Yang jelas di sini adalah juga tentang keseimbangan, ya. Tentang menjadi yang adil, seimbang, sesuai proporsinya, sesuai porsinya, berdasarkan apa yang kalian rasa. Dan di rumahnya kalian sendiri, ini energi kalian ya. Di rumah kalian ada Temperance. Ya, kalian mencoba untuk melebur, mencoba untuk healing, memposisikan diri kalian untuk pada akhirnya bertindak. Rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian dapat di Emperor, energi Aries. Di rumahnya Aries ada apa? High Priestess, energi Pisces. Dan di rumah Pisces ada apa? Ada The Devil. Oke. High Priestess itu spiritual, ya. Dan
originalnya rumahnya Pisces itu sendiri di rumah ke-12 itu sendiri, tentang spiritual itu sendiri ya. Gue ngelihatnya apa tindakan kalian terhadap karma kalian sendiri, bagaimana kalian menyikapi. Mungkin spirituality itu sendiri adalah karma kalian. Atau zona nyaman kalian. Oke, under the deck, alam bawah sadar kalian, the Lovers, energi Gemini. Ya, kalian punya pilihan, di rumah Gemini ada apa? The Fool. Kalian dapat pilihan untuk memulai atau menempuh apapun resikonya, untuk memulai sesuatu yang baru. Dan lagi-lagi, purnama di Gemini tanggal 18 Desember. Kalian akan tercerahkan, ya, mulai melakukan tindakan mungkin setelah itu, setelah purnama di Gemini ya. Gue pengen klarifikasi judgment di rumah ke-10 kalian, karir, reputasi. Klarifikasi judgment untuk Libra di bulan Desember, 3 kartu aja. Klarifikasi judgment untuk Libra, 3 kartu aja please. Klarifikasi The Sun, Ring, Stare, Under the Deck Key. Wow, oke. Judgment, bagaimana perubahan yang kalian akan sebutkan. Jadi kesempatan kedua, bagaimana kalian akan mengakhiri atau memproses perubahan itu sendiri terhadap reputasi kalian, karir kalian, juga terhadap long term goal dan status sosial kalian ya. Dengan pendekatan yang seperti apa ya, perubahan itu kalian akan dapat pencerahan tentang komitmen, ikatan atau pembayaran dan pilihannya ya. Karena semuanya ini judgment itu sendiri adalah kuncinya. Kunci untuk mendapatkan materi yang kalian inginkan, potensi-potensi kalian yang tertinggi, fulfillment, rasa ya, ini di rumahnya Taurus loh ya, yang mana ini rumahnya Scorpio juga ya. Jadi secara original di rumahnya Taurus, North Node di Taurus, dan buat kalian ini rumahnya Scorpio, yang mana rumah kedua itu tentang materi, your self value. Jadi ini menjelaskan kuncinya untuk mewujud, bagaimana kalian bisa self value kalian, self worth kalian, dan materi-materi yang kalian ingin wujudkan, goal kalian itu sendiri. Oke. Ada lagi yang perlu gue klarifikasi. Gue pengen klarifikasi The High Priestess. Klarifikasi High Priestess untuk Libra, 3 kartu aja. Klarifikasi High Priestess untuk Libra di bulan Desember. High Priestess, klarifikasi High Priestess untuk Libra, 3 kartu aja. Klarifikasi High Priestess.
The Tower, Fox, Rider, Jupiter, Magnifying Glass. The Tower ini tentang institusi dan lembaga. Ya, ini High Priestess di rumah 7 tentang relationship atau partnership. Ya, mungkin ini tentang komitmen yang kalian miliki, ya, yang kalian mencoba untuk berkelit, tapi tetap perubahan itu akan datang. Tentang partnership dan komitmen, karena memang itu energinya Jupiter. Bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. Karma baru, karma spiritual. Oke. Udah, gue pengen lihat dari Wisdom of the Oracle, ya, petunjuk apa dari semesta untuk Libra di bulan Desember penghujung tahun 2021. Petunjuk apa dari semesta untuk Libra di penghujung tahun 2021? Apa dari semesta untuk Libra? A change in the wind. Under the deck, soulmates. Angin perubahan. Sabar ya Libra, akan ada angin perubahan. Under the deck, soulmate. Ini semua tentang soulmate. Oke, Libra Sun, Moon, juga Rising, Ascendant Sign. Semoga resonate dan berguna. Selamat tahun baru.